Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semuanya sehat-sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ibu mau membagikan bahan ajar hari ini. Sebentar ya. Jadi tema belajar kita hari ini adalah tentang pahlawanku. Pahlawanku adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang kerajaan peninggalan Hindu. Nah, materi kita hanya membahas tentang 4 kerajaan, yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Tarumanegara, dan Kerajaan Bali. Masa pengaruh agama Hindu di Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai ini didirikan oleh Kudungga. Ia adalah orang Indonesia asli yang belum terpengaruh oleh budaya Hindu. Beliau memiliki anak bernama Asmawarman, dianggap sebagai pendiri keluarga kerajaan karena sudah ada pengaruh dari agama Hindu. Nah, di Kerajaan Kutai ini ada raja yang paling terkemuka, yaitu Mulawarman. Yang kedua, ada Kerajaan Tarumanegara. Di kerajaan ini terdapat raja yang terkemuka yang bernama Purnawarman. Ia sering dianggap sebagai Dewa Wisnu karena merupakan raja yang gagah berani dan jujur terhadap tugas-tugasnya. Dan Kerajaan Tarumanegara sudah berdiri sekitar tahun 459 Masehi di daerah Bogor. Lanjut, yang ketiga ada Kerajaan Bali. Kerajaan ini juga memiliki raja yang terkenal yang bernama Raja Udayana Warmadewa yang memiliki seorang anak yaitu bernama Airlangga. Nah, yang keempat adalah Kerajaan Pajajaran. Kerajaan ini dipimpin oleh Sang Ratu Jaya Dewata dan memiliki gelar Prabu Guru Dewata Prana dan Sri Baduga Maharaja Ratu Haji. Nah, ratu ini menjalankan pemerintahannya berdasarkan kitab-kitab hukum yang berlaku. Jadi pada masa itu tidak ada perang, namun jika ada rasa tidak aman hanyalah terjadi pada mereka yang melanggar aturan saja. Nah, sampai sini ada yang paham? Sudah paham semuanya atau ada yang ingin bertanya? Baiklah, karena diam semua, jadi ibu anggap semuanya sudah paham ya. Selanjutnya ibu akan membagikan video sebentar ya, ada sedikit kendala. Nah, dari video yang akan ibu sampaikan ini, kalian perhatikan baik-baik ya. Indonesia sebagai negara kepulauan letaknya sangat strategis karena terletak di antara dua benua dan dua samudra yang merupakan daerah persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab masuknya budaya India ataupun budaya Cina ke Indonesia melalui teori Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, arus balik, dan gabungan. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, didirikan oleh Kudungga pada abad keempat dengan masa keemasan pada masa Mulawarman. Adapun peninggalan Kerajaan Kutai antara lain Prasasti Yupa, Ketopong Sultan, dan juga Kalung Uncal. Kemunduran Kerajaan Kutai berakhir saat rajanya yang bernama Maharaja Dharma Satya terbunuh dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kertanegara ke-8, Pangeran Sinum Panji Mandapa. Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Kabupaten Lebak, Banten oleh Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi dan dengan kejayaan pada masa Raja Purnawarman. Raja Purnawarman dijuluki sebagai Panji segala raja karena ia selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Sebagai wujud kecintaan rakyat kepada beliau, telapak kaki Raja Purnawarman diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Careten. Berikut beberapa peninggalan Kerajaan Tarumanegara, yaitu Prasasti Kebun Kopi dan Prasasti Careten dan lain-lain. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara diperkirakan runtuh pada sekitar abad ke-7 Masehi di bawah kepemimpinan Raja Tarusbawa.
Kerajaan Singosari terletak di Singosari, Malang yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi dengan Raja Kertanegara yang mencapai kejayaan. Berikut beberapa peninggalan Kerajaan Singosari, ada Candi Jago, Arca Dua Rapala, dan lain-lain. Ironisnya, penyebab runtuhnya Kerajaan Singosari terjadi pada masa kejayaan di bawah Raja Kertanegara. Kerajaan Majapahit terletak di Sungai Brantas, Kota Mojokerto, Jawa Timur, dengan raja pertamanya Raja Wijaya pada tahun 1293 Masehi dengan kejayaan pada masa Hayam Wuruk. Hayam Wuruk merupakan raja keempat di Kerajaan Majapahit dengan patihnya yang bernama Gajah Mada. Kedua tokoh ini terkenal dengan sikap pantang menyerah, kuat, pemberani, gagah, dan bijaksana dalam memerintah Kerajaan Majapahit. Adapun peninggalan Kerajaan Majapahit, Candi Tikus, Gapura Bajang Ratu, dan lainnya. Kerajaan ini runtuh akibat perang Parekrek antara menantu dan anak laki-laki Hayam Wuruk tahun 1405 sampai 1406 yang kemudian memunculkan Wislamawardhana sebagai pemenangnya dan hingga bumi ditangkap kemudian dipenggal. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan pertama yang bercorak Buddha di Indonesia. Kerajaan Kalingga terletak di Jawa Tengah, didirikan oleh Prabu Wasumurti pada tahun 594 Masehi dengan kejayaan pada masa Ratu Shima. Adapun peninggalan Kerajaan Kalingga yaitu Prasasti Tukmas, Candi Angin, dan lainnya. Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Holi ini mengalami masa kemunduran karena kalah saing dengan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di Sungai Musi, Sumatera Selatan. Didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanaga pada abad ke-7 dengan kejayaan pada masa Raja Bala Putradewa. Pada saat pemerintahan Raja Bala Putradewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putradewa berjuang membangun armada laut yang kuat agar jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Adapun peninggalan Kerajaan Sriwijaya antara lain Prasasti Kota Kapur, Prasasti Kedukan seperti serangan dari Rajendra Chola I, dinasti Chola di Coromandel, India pada tahun 1000, Kerajaan Sriwijaya pada tahun 1016 Masehi, sehingga kerajaan menjadi runtuh dan lahir kerajaan baru dengan air. Baik, jadi untuk jelasnya nanti akan Ibu bagikan bahan ajar beserta videonya di WhatsApp grup ya. Jadi nanti kalian bisa mengamati lagi tentang pembelajaran pada hari ini. Nah, sekiranya tidak ada yang bertanya, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian sehat semua dan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa untuk mempelajari ulang pelajaran hari ini di rumah agar kalian semakin paham tentang pembelajaran pada hari ini. Untuk itu, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.